Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ini bicara pendidikan jasmani. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami. Jadi sampai tua kupingnya masih bisa dengar kajian. Sampai tua telinganya masih bisa mendengarkan Al-Quranul Karim. Wa absarina, bikin kami bisa menikmatin penglihatan kami, ya Allah. Sampai tua nggak buta, masih bisa berjalan menuju ke masjid tanpa merepotin orang lain. Wa quwwatina, dan kekuatan kami. Ini fisik. Kenapa? Orang kalau nggak kuat, sulit mau berangkat ke masjid. Sulit untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana kisah seorang wanita ketika di Mina mengatakan kepada Rasul SAW, Ya Rasulullah, inna faridatal hajj adrakat abi wa huwa syekhun kabir. Wahai Rasulullah, kewajiban haji ini turun pada saat orang tuaku sudah sepuh. La tathbutu ala rahilah. Udah nggak bisa naik onta lagi. Jadi kan ada orang kalau sudah tua nggak bisa dia naik onta, naik motor yang nggak bisa. Dia harus dipopong, harus pakai kursi roda. Maka dia mengatakan, bapakku ini udah nggak bisa gitu. Bisa nggak aku menghajikan dia? Kata Nabi SAW, hajian. Ya sudah, engkau hajikan buat orang tua. Kemudian Rasul SAW ketika mendoakan orang yang sakit, di antara doa yang dibaca Nabi SAW, Allahumma shfi abdaka fulan. Ya Allah, sembuhkan hambamu fulan. Untuk apa? Yanka laka aduwan wa yamshi ila salah. Sembuhkan. Kenapa perlu didoakan supaya sembuh? Tujuannya supaya dia bisa melawan musuhmu dan Allah Azza wa Jalla dan bisa berangkat ke masjid. Jadi ada perbedaan tujuan dalam membentuk fisik seorang muslim dengan orang-orang non-muslim. Jadi kalau kita mungkin membaca ya, tujuan pendidikan jasmani yang diusung tinggi-tinggi oleh orang-orang non-muslim, ya paling tidak mereka hanya berpikir badannya sehat, kuat, kemudian ya akalnya juga bisa menerima ilmu dan pengetahuan. Kemudian mungkin dia bisa menjadi orang yang hidup tenang. Karena orang itu kalau sehat tenang hidupnya. Gak stres ya. Makanya kadang-kadang kita ngeliat kalau ada orang dapat berita dia kena jantung. Ke dokter divonis jantung. Itu tambah sakit ya. Jadi dia seharusnya sehat, pulang tambah sakit. Awalnya dia gak apa-apa, cuma kenapa? Nggak enak aja sini. Ya bismillah nggak apa-apa. Tapi sehat nggak apa-apa gitu loh. Ke dokter divonis jantung, itu pulang sudah dibopong. Loh kenapa? Tadi sehat pulang itu. Jadi yang namanya penyakit ini ternyata berdampak kepada psikis seseorang. Jadi di barat itu ketika mereka berbincang tentang pendidikan jasmani, membentuk tubuh, mereka hanya untuk urusan dunia saja. Tadi kalau bicara badannya sehat, kuat, jadi bisa bekerja, kemudian dia bisa belajar, kemudian gak stres. Gak ada sama sekali unsur bagaimana tubuh ini digunakan untuk beribadah kepada Allah. Untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba. Maka tema kita tadi disebutkan bagaimana menjadi seorang yang, kalau seorang akhwat, sehat, cantik, masuk surga.
Istri anak kadang-kala ngomong. Di airport dia melihat, ya Allah bang, ini perempuan-perempuan ini tubuhnya bagus ya. Cantik-cantik. Buat apa gitu? Mereka tampakkan, mereka pakai rok pendek gitu loh. Apa tujuannya? Dia punya kecantikan, dia punya kesehatan. Untuk masuk surga? Lah. Ya, ada yang tujuannya untuk menarik laki-laki. Kalau laki-laki itu suaminya nggak apa-apa. Kalau suaminya tetangga, itu yang repot jemaah. Makanya kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Karena memang rumputnya tetangga ini kalau keluar cantik. Dia bersolek. Ya, kita lihat banyak perempuan itu kalau mau keluar rumah hampir selalu cantik. Sampai suami kalau melihat istrinya cantik di rumah heran. Dia akan bertanya, mau kemana? Karena ternyata ada tadi yang cantik buat orang lain. Maka bagaimana seorang wanita sekarang berusaha untuk cantik, tapi untuk suaminya. Sehat untuk beribadah kepada Allah.